Jadi seluruh manusia tidak peduli sekarang beriman atau tidak, baik atau jahat, di dalam dirinya tetap ada fitrah, keimanan kepada Allah dan ilham kebaikan dan keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi hari ini kita sudah memasuki 1 Syawal, memasuki suatu hari yang disebut sebagai hari Idul Fitri atau Hari Raya Fitri tahun 1443 Hijriah, setelah kita menjalani puasa atau ibadah puasa Ramadan selama 30 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni kekurangan-kekurangan dan melipat gandakan pahalanya, sehingga Allah SWT menunaikan janjinya kepada kita untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Pengampunan dosa-dosa kita inilah yang identik dengan kembalinya kita kepada fitrah kita. Dan memang istilah Idul Fitri bermakna kembali kepada fitrah. Apa artinya kembali kepada fitrah? Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitri, ya. Di dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan makhluk hidup itu dilahirkan dalam keadaan fitri, ya. Apa maknanya fitrah? Maknanya fitrah bukanlah kekosongan, bukan berarti kepolosan dalam arti kosong, tidak ada isinya. Fitrah bermakna bahwa kita berada di dalam kesucian terkait dengan apa saja yang sudah dibekalkan Allah kepada kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan kita pun dilahirkan dari rahim ibu kita, sesungguhnya kita sudah lahir dengan kepenuhan, bukan kekosongan, kepenuhan fitrah. Nah, fitrah yang penuh itu berisi apa saja? Sebelum kita membahas tentang kandungan dari fitrah, perlu kita ketahui bahwa kata fatara itu bisa berarti diciptakan, artinya diciptakan dalam keadaan penuh fitrah. Dan fitrah itu masih bersih, ya. Dan jika kita pelajari asal kata fitrah itu, dia bisa bermakna sesuatu yang paling suci, yang pertama kali atau dalam keadaan pertama kali terjadi atau diciptakan sebelum dia terkotori dengan sesuatu yang lain. Misalnya air susu yang pertama keluar dari puting induk unta itu disebut sebagai fitrah. Ya, jadi bersih, yang masih asli dan bersih. Tentu saja juga manfaatnya luar biasa. Air susu yang keluar dari puting induk unta sebagaimana air susu ibu yang pertama kali keluar diketahui oleh ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran sekarang sebagai yang paling penting dari seluruh air susu yang dikonsumsi oleh seorang anak dari ibunya. Jadi fitrah di sini berarti bersih, tapi juga memiliki kandungan-kandungan yang sangat penting bahkan mutlak bagi kesejahteraan makhluk hidup. Fitrah juga bisa berarti sesuatu yang dihasilkan dari proses mengelas,
ya. Sesuatu yang dilas itu hampir-hampir bisa dikatakan tidak bisa dilepas lagi, ya. Dilas atau dipateri. Jadi dalam kata fitrah juga terkandung makna sesuatu yang melekat dan tidak pernah lepas lagi. Nah, fitrah manusia itu tidak pernah hilang dari diri manusia. Kebaikan manusia yang dikandung oleh fitrah itu selalu ada bersamanya. Jadi kalau manusia tidak hidup sesuai dengan fitrahnya, fitrah itu bukannya hilang, tapi fitrah itu terkotori, tertabiri oleh kotoran, sehingga kita tidak punya akses kepada ilham yang ada terkandung di dalam fitrah itu. Ya, salah satu fitrah itu apa? Misalnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika umat manusia atau manusia dikeluarkan dari tulang-tulang sulbi ayah mereka, ya, sebelum dilahirkan di dunia, ini masih di alam alastu namanya. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta janji kepada manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Maka manusia itu menjawab, qalu, mereka mengatakan, bala, betul, syahidna, kami bersaksi. Jadi di dalam Islam itu ateis dalam arti orang yang tidak percaya pada agama itu tidak diakui. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah yang bermakna ateisme. Ya, ilhad misalnya itu maknanya bukan tidak percaya pada Tuhan. Jadi di dalam ajaran Allah SWT semua orang itu ketahui sebagai memiliki keimanan kepada Allah sebagai Rabb mereka. Nah, orang yang mengaku ateis itu bisa jadi pura-pura ateis, atau dia mengira dirinya ateis, padahal yang terjadi adalah fitrah keimanannya kepada Allah SWT itu tertabiri atau tertutupi. Bisa tertabiri atau tertutupi oleh kejahatan, bisa tertabiri atau tertutupi karena kurangnya informasi. Ya, jadi fitrah itu selalu ada, yaitu keimanan kepada Allah. Yang kedua apa? Pengetahuan tentang baik buruk. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, demi jiwa, demi diri manusia dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada ciptaannya yang sudah disempurnakan itu ilham keburukan dan kebaikan dan keburukan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, berjayalah atau berbahagialah orang-orang yang menjaga kesucian dari ilham itu. Dan rugilah orang-orang yang mengotorinya, menyebabkan kita tertabiri dan kehilangan akses. Ya, nah jadi kandungan kedua dari fitrah manusia itu pengetahuan tentang baik buruk. Jadi seluruh manusia tidak peduli sekarang beriman atau tidak, baik atau jahat, di dalam dirinya tetap ada fitrah, keimanan kepada Allah dan ilham kebaikan dan keburukan. Bedanya orang baik dan orang tidak baik, orang beriman dan tidak beriman adalah orang beriman menjaga kebersihan fitrah sehingga keimanan dan ilham baik buruk itu dia punya akses kepadanya. Kalau orang jahat, ya, orang yang mungkin jahil, itu dia kehilangan akses sehingga dia mengira bahwa dia tidak beriman dan dia menjadi buruk meskipun sesungguhnya dia memiliki fitrah yang kalau saja dia punya akses kepadanya, dia tidak akan menjadi orang yang jahat, dia akan menjadi orang yang beriman. Ya, kebaikan fitri inilah yang terkait dengan apa yang disampaikan dalam hadis Nabi yang kira-kira bunyinya, kebaikan itu apa? Kata Nabi SAW, adalah sesuatu yang kalau kamu kerjakan hatimu tentram.
Sedang keburukan itu adalah sesuatu yang kalau kamu kerjakan hatimu gelisah. Kenapa? Karena kebaikan itu sejalan dengan fitrah kita, sehingga tidak terjadi guncangan. Kita tentram, tapi kalau kita berbuat buruk, dia bertabrakan dengan fitrah kita sehingga menimbulkan keguncangan atau kegelisahan. Ya. Nah, fitrah Allah SWT ini juga yang disebutkan secara umum ya sebagai din. Di dalam Ar-Rum ayat 30 kalau nggak salah Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya. Hadapkan wajahmu lurus-lurus kepada din, agama sering kita terjemahkan. Apa itu? Yaitu fitrah Allah yang manusia diciptakan dengan model fitrah Allah itu. Jadi manusia ini memang diciptakan dengan model Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan khalaqallahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Adam dengan modelnya sendiri. Maka manusia itu disebut imago Dei, citra Tuhan. Ya. Nah, manusia diciptakan memiliki fitrah yang dimodel atas fitrah Allah. Makanya fitrah itu selalu baik. Ya. Fitrah itu selalu baik karena dia model dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Sebagian ahli menghubungkan atau mengidentikan fitrah ini dengan apa yang disebut sebagai sibghah Allah, celupan Allah. Di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan bahwa celupan apalagi yang lebih baik, sibghah apalagi yang lebih baik kecuali sibghahnya Allah, celupan Allah. Yaitu tadi, celupan Allah itu fitrah kita yang merupakan cerminan dari fitrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu lanjutannya, tak akan kamu dapati pada ciptaan Allah itu, yaitu fitrah itu, din itu, perubahan. Selamanya kita akan memiliki fitrah Allah, selamanya fitrah itu baik, kita tidak akan pernah kehilangan fitrah itu, dan kita hanya tertabiri saja dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Karena Rasulullah mengatakan di dalam diri manusia ada segumpal organ yang kalau dia baik, baiklah semua terkait dengan manusia itu. Kalau buruk, semua yang terkait dengan manusia itu juga ikut menjadi buruk. Itulah hati. Hati inilah lokus atau tempat dari fitrah itu. Ya. Nah, bulan Ramadan kemarin kita melakukan ibadah untuk membakar dosa-dosa kita. Ya, mengekang nafsu amarah kita, menahan egoisme kita, dengan harapan Allah SWT menggugurkan dosa-dosa yang selama ini telah menjadi tabir akses kita kepada fitrah kebaikan kita, fitrah keimanan kita, fitrah moral kita. Jadi kita berharap dengan melewati ibadah puasa Ramadan, Allah mengampuni kita dan kita benar-benar bisa kembali kepada fitrah kita, yakni kembali terkoneksi dengan fitrah kita, dan itulah kiranya makna dari Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Dengan kata lain, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali mendekat dan menyatu dengan sumber kita, sumber fitrah kita, yaitu fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kemarin di bulan Ramadan pada hari ini mengampuni semua dosa kita dan kita menjadi fitri kembali, dan mudah-mudahan kembalinya kita kepada fitrah ini bisa kita pelihara sehingga kita bisa meramadankan semua bulan, 11 bulan yang akan datang, dan semoga Allah SWT memberi kita kesehatan untuk dapat berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian sedikit sharing saya sehubungan dengan Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.